again with Mr. Andri ya. Oke, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. We learn about PLH ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLH, pendidikan lingkungan hidup ya. Our topic is cara menanam dan menjaga jenis-jenis tanaman obat. Jadi materinya hari ini kita akan belajar yaitu cara menjaga dan menanam jenis-jenis tanaman obat. Oke anak-anak, are you ready? Apakah kalian siap? Let's go! Cara penanaman dan pemeliharaan tanaman obat. Pendidikan lingkungan hidup atau PLH ya, mata pelajaran PLH kelas 5 bersama Pak Andri Susanto Dikusuma. Yang pertama, kunyit. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan kunyit. Anak-anak, banyak nama untuk tanaman ini ya sebutannya ya. Bahasa Indonesia dan Malaysia menyebutnya dengan nama kunyit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan turmeric ya. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut kurkuma dan dalam bahasa Jawa disebut kunir. Kemudian dalam bahasa Sunda disebut koneng dan bahasa Madura disebut konyet ya. Kunyit tergolong kelompok jahe-jahean ya. Jadi tumbuhan kunyit ini termasuk ke dalam kelompok jahe-jahean. Kemudian yang kedua, jahe. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan jahe. Anak-anak, tanaman jahe biasanya ditanam di daerah beriklim tropis dan subtropis, terutama di tanah yang gembur, kering, dan subur, serta tanah lembab dan banyak sinar mataharinya ya, jadi terkena langsung oleh sinar mataharinya. Jahe dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Bagian yang ditanam pada tanaman jahe adalah rimpangnya atau juga anakannya ya. Kemudian kalau ingin menanam rimpangnya, sebaiknya pilih rimpang yang lebih tua dan memiliki 2 atau 3 bakal tunas. Nah, kemudian selanjutnya kalau ingin menanam anakannya, pilihlah anakan yang baik dan sehat. Oke, next yang ketiga yaitu seledri ya anak-anak. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan seledri. Seledri digolongkan sebagai tumbuhan sayuran. Bagian dari seledri yang banyak dimanfaatkan adalah daun dan tangkainya. Seledri tumbuh subur di daerah ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut. Seledri juga dapat tumbuh dengan ketinggian 25 cm sampai 100 cm ya. Jadi tinggi tumbuhannya itu dari 25 cm sampai 100 cm. Nah, kemudian anak-anak ada 2 cara untuk menanamnya ya, yaitu dengan cara menanam anakan dan dengan cara menanam bijinya. Yang pertama, cara menanam dengan anakan ya. Yang harus kalian siapkan yaitu sediakan tempat untuk menanamnya ya. Nah, boleh bisa di dalam pot atau juga bisa di polybag ya.
Kemudian yang kedua, cari tanaman seledri yang cukup tua dan beranak ya. Kemudian ambil anakannya. Jadi nanti cari tumbuhan seledrinya itu yang sudah tua ya, yang cukup tua. Nanti bisa diambil anakannya. Nah, kemudian langsung bisa ditanam di tempat yang sudah ditentukan, mau di polybag atau di pot ya. Silahkan langsung ditanamkan anakannya. Nah, kemudian yaitu yang kedua, cara menanam dengan biji ya. Jadi kita akan menanam seledri dengan biji ya. Nah, yang pertama, petiklah biji seledri yang sudah tua ya, atau yang agak kering. Kemudian simpanlah di tempat yang kering sampai biji itu benar-benar kering ya. Setelah kering, kalian nanti buat persemaian ya. Kalau lahan kurang, persemaian biasa dibuat di wadah yang diberi tanah atau polybag ya. Kemudian setelah ditanam di polybag atau di lahan yang sudah disediakan, maka seledri akan tumbuh kira-kira 5 cm lebih ya. Tanaman itu kemudian bisa dipindahkan ke dalam pot atau ditanam di kebun. Next, kemudian number 4 yaitu brotowali. Nah, berikut adalah gambar dari tumbuhan brotowali. Oke anak-anak, brotowali termasuk tanaman merambat menahun. Tingginya mencapai 15 meter. Berbau tajam, menyenangi tanah yang cukup lembab dan kaya humus. Tumbuh liar di hutan dan di ladang. Biasanya merambat pada pepohonan. Kemudian, sebagai tanaman obat, brotowali biasa ditanam dengan cara stek. Nah, proses penanamannya yaitu yang pertama, pilih pohon brotowali yang baik. Kemudian, potong kira-kira 15-20 meter. Selanjutnya, ditanam pada pot terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian sirami paling lambat 2 hari sekali. Nah, setelah beberapa minggu dan tunas agak tinggi, tanaman bisa dipindahkan ke kebun. Yang kelima yaitu daun sirih. Nah, berikut adalah contoh gambar dari daun sirih. Nah, daun sirih termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada pohon lain. Panjang daunnya sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Bunganya majemuk, berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung kurang lebih 1 mm berbentuk bulat panjang. Nah, daun sirih biasanya ditanam melalui cara stek ya. Caranya yaitu yang pertama, sediakan media tanam, bisa di pot atau juga bisa di tanah biasa tergantung ketersediaan lahan. Kemudian yang kedua, ambillah pohon sirih yang cukup tua dan pilihlah batang yang tumbuh subur. Kemudian potong kira-kira 25-30 cm. Dan yang terakhir, siap ditanamkan di media tanam yang sudah disediakan. Yang keenam adalah kencur ya. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan atau tanaman kencur. Baik anak-anak, jumlah helai daun kencur tidak lebih dari 2-3 lembar dengan susunan berhadapan. Memelihara kencur memiliki 2 keuntungan, yaitu sebagai tanaman hias dan juga bisa dijadikan sebagai apotik hidup. Kencur juga tumbuh subur kalau dipelihara di kebun khusus ya. Cukup sinar matahari, tempat terbuka, dan lahan tidak terlalu basah. Bagian kencur yang ditanam adalah rimpang atau jenis anakannya.
Menanam kencur di kebun lebih mudah lagi. Kita tinggal menggemburkan tanah atau dicangkul atau juga bisa diratakan. Beri pupuk kandang dengan secukupnya, lalu anakan atau rimpang kencur ditanam dengan jarak tanamnya sebaiknya 30 sampai 50 cm. Kemudian yang ketujuh yaitu landep ya. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan landep. Nah, anak-anak, tumbuhan landep merupakan tumbuhan liar dan ditanam sebagai tanaman pagar. Tumbuhan ini berasal dari daerah tropis di Asia dan di Afrika Selatan. Di Indonesia, tumbuh di daerah beriklim kering, dari dataran rendah sampai 400 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan jenis tanaman perdu berbatang kayu dengan tinggi antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Batangnya berbentuk segi empat, berbuku-buku, berambut, dan berduri kuat pada daunnya. Kemudian anak-anak, yang terakhir yang ke-8 ada tumbuhan temulawak. Nah, berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan temulawak. Tanaman temulawak tumbuh subur pada daerah dengan ketinggian antara 5 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini biasa ditemukan di hutan-hutan jati, kadang juga ditemukan berdampingan atau bahkan menyatu dengan tumbuhan alang-alang. Untuk pengembangbiakannya, kita dapat menggunakan rimpang atau anakannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan materinya ya. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis tanaman obat ya. Kemudian sekarang baru belajar yaitu mengenai cara menanam atau menjaga jenis-jenis tanaman obat ya. Nah, kalian selanjutnya kerjakan soalnya di link yang nanti Bapak akan sharekan di grup kelasnya masing-masing ya, dengan teliti. Ingat, dengan teliti, jangan ngasal ya, karena sudah masuk ke penilaian ya. Oke ya, jangan ngasal, oke, harus serius dalam mengerjakan tugas apapun ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. See you. Bye bye.